Halo, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan untuk melangkah ke tahap wawancara ini. Perkenalkan, nama saya Dia Mutia Hoirunisa, mahasiswi semester 7 Teknik Informatika di Universitas Krisnadipayana dengan peroleh IPK 3,83. Saya sangat tertarik pada software development, terutama dalam backend development. Menurut saya, backend bukan hanya sekadar penghubung antara front-end dan database, namun merupakan inti dari seluruh ekosistem aplikasi. Di sini logika bisnis terbentuk, keamanan dijaga, dan data diproses dengan presisi. Saya percaya bahwa backend yang solid adalah kunci untuk memastikan aplikasi berjalan dengan lancar, aman, dan efisien. Dalam berbagai proyek yang telah saya kerjakan, saya selalu berusaha untuk menerapkan praktik terbaik dalam desain arsitektur sistem, pengelolaan database, dan optimasi kinerja server. Saya juga sangat tertarik pada aspek keamanan, di mana saya selalu memastikan bahwa data dan sistem tetap terlindungi dari potensi ancaman. Motivasi saya mengikuti Digistar Internship DDB Telkom, yaitu Telkom merupakan BUMN terbesar di bidang teknologi informasi dan komunikasi, memiliki peran penting dalam transformasi digital di Indonesia. Saya sangat bangga jika mendapatkan kesempatan untuk belajar dan berkontribusi di perusahaan sebesar Telkom. Kemudian, program Digistar Internship juga merupakan platform yang sangat luar biasa untuk mengembangkan potensi dan mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja. Saya melihatnya sebagai peluang emas untuk mengasah keterampilan dalam back-end development, khususnya dalam memahami bagaimana Telkom membangun dan mengelola infrastruktur teknologi bagi jutaan pengguna di Indonesia. Pengalaman ini akan sangat berharga dalam mengembangkan soft skill, hard skill saya, serta menjadi fondasi yang kuat untuk karir saya di masa depan. Saya berkomitmen untuk memberikan yang terbaik selama mengikuti program Digistar Internship ini. Saya siap belajar secara intensif, berkolaborasi dengan tim, dan berkontribusi semaksimal dalam setiap tugas dan proyek yang diberikan. Dengan semangat yang tinggi, saya akan memanfaatkan setiap peluang untuk tumbuh dan berkembang, serta mendukung visi Telkom dalam memberikan layanan teknologi terbaik bagi Indonesia. Saya percaya bahwa pengalaman ini akan menjadi langkah penting dalam perjalanan karir saya, dan saya siap untuk menghadapi setiap tantangan yang ada. Kesibukan yang saya sedang tempuh saat ini yaitu saya sedang fokus dalam pengetahuan di bidang back-end development melalui berbagai sumber digital, yaitu seperti YouTube. Kemudian saya juga sedang aktif dalam berbagai organisasi dan komunitas untuk mengasah soft skill saya, termasuk problem solving, leadership, kolaborasi, kreatif, komunikasi, dan project management. Saya juga terus mengeksplorasi dunia software development dengan mengikuti kursus di platform Optimize Skill, serta membangun proyek bersama komunitas saya untuk meningkatkan kemampuan saya. Saya juga telah berkontribusi dalam beberapa proyek sebagai implementasi dari ketertarikan saya di bidang software development, yaitu diantaranya saya pernah terlibat dalam Capstone Project yang saya namakan yaitu Healthify. Proyek ini merupakan sebagian dari studi independen di Altera Academy. Dengan tema Healthy Care System, Healthify adalah platform kesehatan digital yang menyediakan layanan konsultasi dengan dokter, pemesanan obat online, serta akses informasi kesehatan melalui artikel dan chatbot. Proyek ini dikerjakan dalam durasi sekitar 1 bulan 2 minggu. Peran saya dalam proyek ini yaitu sebagai staff backend developer. Saya bertugas membantu lead saya dalam berbagai tahapan pengembangan backend, yaitu seperti mendesain, mengimplementasi, mengembangkan, menguji, memelihara, mendeploy, dan mendokumentasikan API untuk Healthify. Dalam pembuatan proyek ini, saya menggunakan teknologi seperti Go Language, Echo Framework, MySQL, GROM, JWT, SMTP, REST API, OpenAI, Docker, dan DB Diagram.io, Draw.io, dan Google GCP, Google Cloud Platform. Juga menggunakan Postman untuk menguji dan memvalidasi API yang dikembangkan. Selain itu, saya juga menjalin komunikasi yang efektif dengan anggota tim lainnya, baik dalam divisi back-end maupun divisi lainnya seperti front-end developer, mobile developer, QA, dan UI UX designer melalui diskusi. Kendala utama dalam proyek Healthify ini yaitu terletak pada pembuatan DB diagram. Saya dan teman-teman saya membuat program terlebih dahulu sebelum merancang use case dan DB diagram yang menyebabkan ketidaksesuaian desain. Selain itu, terdapat perbedaan pendapat dengan divisi UI UX. Tim UI UX seringkali mengusulkan desain yang tidak sesuai dengan logika sistem dan kebutuhan pengguna. Sementara tim back-end kesulitan menyesuaikan desain tersebut karena desain UI UX seringkali terlalu kompleks dan keluar dari kategori yang diinginkan pengguna. Solusinya, saya dan tim berkonsultasi dengan mentor untuk menentukan langkah selanjutnya setelah kecerobohan dalam pengambilan keputusan. Saya dan tim juga mendiskusikan masalah ini secara mendalam dengan tim dan memberikan saran kepada divisi UI UX sebelum mereka melakukan perubahan desain. Yang kedua itu ada mini project juga, saya kerjakan sendiri. Proyek ini juga merupakan bagian dari studi independen dengan tema pendaftaran magang untuk sebuah perusahaan dan dikerjakan dalam durasi 2 minggu.
Platform ini dirancang untuk memudahkan mahasiswa atau pengguna dalam mencari, melihat, dan memilih peluang magang yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam proyek ini, saya berperan sebagai back-end developer dan bertanggung jawab untuk seluruh tahapan back-end developer. Termasuknya yaitu ada saya mendesain, mengimplementasikan, mengembangkan, menguji, memelihara, mendeploy, dan mendokumentasikan API untuk platform pendaftaran magang. Menggunakan teknologi seperti GoLanguage, Echo Framework, MySQL, GORM, JWT, SMTP, REST API, OpenAI, Docker, DB-Diagram.io, Draw.io, dan Google Cloud Platform. Sedangkan kendala dalam proyek pendaftaran magang ini, saya terletak pada waktu yang sangat singkat untuk menyelesaikan proyek yang cukup kompleks. Solusi yang saya lakukan yaitu dengan menetapkan prioritas dengan fokus pada fitur dan fungsi yang paling penting. Di balik itu semua, saya sangat senang karena hasil dari seluruh proyek tentu saja meningkatkan kemampuan saya secara signifikan terkait software development, terutama yaitu back-end development, serta project management baik individu maupun tim. Tools yang biasa saya gunakan untuk software development ada Visual Studio Code dengan skala 8,5, GitHub yang dengan skala 8,5, Postman dengan skala 8,5, Docker dengan skala 7, Golang dengan skala 8, MySQL Workbench dengan skala 8,5, GCP atau Google Cloud Platform dengan skala 8, XMPP dengan skala 8,5, SMTP yang ada di Gmail itu ada dengan skala 8,5, Figma dengan skala 8,5, Draw.io ada 8,5, Trello dengan skala 8,5, Microsoft Office dengan skala 8,5, Notion dengan skala 8,5, Restify dengan skala 8. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.